Ke-11 kita hadir di rumah Allah, kita hadir di masjid. Apa niatnya? Yanwi al-mukhallasa min azabillah ay yunzala fayakunu muqassiran fi amalihi zahidan fi imarati waqtihi ad-dunyawi fadilan fi halatin. Niat kita hadir di masjid adalah yanwi al-mukhallas min adzabillah, niat selamat. Mukhallas itu selamat, sukses, ya, dari min adzabillah, dari azab Allah, dari siksa Allah. Sudah banyak bukti orang-orang yang rajin ke masjid, atau ketika suatu bencana terjadi di suatu tempat, maka orang-orang yang sedang di masjid insya Allah aman. Contoh tsunami Aceh, itu masjid Baitur Rahman, ya, yang di Aceh, masjid rayanya itu, masjid besarnya itu aman, retak dikit cuma, ya, dan orang-orang yang di masjid selamat. Yang di luar, walaupun dia naik pohon kelapa yang tinggi itu masih lewat, jadi tenggelam. Bahkan saking tinggi tsunami itu, pohon kelapa pun lampus itu tenggelam, ya, dan tidak selamat, saking dahsyatnya tsunami. Tapi yang di masjid alhamdulillah. Dan juga luar biasanya karomah wali Allah, itu ada makam wali di satu daerah di Aceh itu, yang bangunan di sekitar makam itu seluruhnya rata dengan tanah, tinggal makam itu dewek terjogok, ya. Nah, ini membuktikan bahwa, lagi-lagi ini membuktikan bahwa wali itu ada, bahwa keramat itu ada. Keramat uji kita karomah sebenarnya, ya. Karomah wali itu ada. Dan ini lagi membuktikan bahwa benarnya firman Allah dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang meninggal di jalan Allah. Yang meninggal di jalan Allah itu orang yang mujahid fi sabilillah, para ulama yang memperjuangkan agama Islam, yang ikhlas dalam mendakwakan ilmunya, bukan karena mengharap hal-hal duniawi, ya. Maka apa kata Allah? Mereka tidak mati. Karena mati itu hanya intiqal min darin ila darin, hanya pindah alam saja. Bukan mati selesai habis di urusan, bukan. Ya, bal ahya'un, bahkan mereka hidup di alam barzahnya, ya, inda rabbihim yurzakun, mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi orang yang di masjid aman. Sudah banyak buktinya. Sehingga, ya, ketika bencana misalnya akan terjadi, musibah akan menimpa kita, kalau kita aktif di masjid, ketika musibah itu sedang terjadi, sedang turun, kita ada di masjid, insya Allah akan Allah sisihkan, ya, akan Allah jauhkan bala bencana yang bakal menimpa kita tadi. Maka di antaranya ada makalah dari Imam Malik bin Dinar. Apa kata beliau? Lau nazala minas sama'i azabun, seandainya turun azab dari langit. Azab dari langit mungkin hujan tak reda-reda. Banyuasin ini kalau hujan sehari-harian baik, 8 jam baik, banjir Simpang Kedondong, ya kan? Pasar Pangkalan Balai banjir, Bom Berlian bakal banjir. Nah, seandainya terjadi hujan, ya, tak berhenti-berhenti, tidak usahakan sehari, ya, 12 jam selesai, tenggelam beberapa tempat di daerah kita Banyuasin ini. Nah, apalagi bencana yang dari langit itu, mungkin hujan meteor, mungkin hujan batu, mungkin hujan es, ya, hujan es, sakit kepala, apalagi bermotor tak berhelm, selesai, bengkak gila rainya, ya. Tak hujan batu lagi sarobo, bermotor dalam kondisi hujan itu, maka patuhi, ya, pakai helm. Iklan polisi dan juga RT, ya, melemak ke kita tu lah, mata tak kerabenan, tak kena apa debu, ya kan? Kalau hujan aman perjalanannya. Dan bencana-bencana lainnya bakal terjadi dari langit misalnya, maka ufiya min dzalika
ahlul masajid. Maka orang-orang yang aktif memakmurkan masjid akan Allah jaga dari bencana yang bakal turun tadi. Disisir ke? Tahu disisir ke? Disingkirkan, dijauhkan, ya, dari orang-orang yang ahlul masajid. Nah, di sini disebut ahlul masajid, ahli masjid. Kalau sudah disebut ahli masjid itu memang bukan main-main lagi, bukan cuma sekali dua kali dia ke masjid. Sudah jadi ahli masjid. Ahli itu artinya penduduk. Ya, arti ahli itu penduduk, keluarga. Bisa juga diartikan ahli itu keluarga. Jadi dia bagaikan penduduk masjid, warga masjid, keluarga masjid, orang masjid. Ya, artinya apa? Memang sudah rutin, ya, menjadi pemakmur masjid, pengurus ataupun bukan. Kalau pengurus aktif di masjid wajar, ya. Pengurus, ya, wajar. Karena ada rasa tanggung jawab tadi, ada SK tadi. Nah, yang luar biasa itu bukan pengurus aktif ke masjid. Ini kadang-kadang pengurus aktif, tak pengurus lagi, dirombak, ganti ketua. Itu banyak itu. Tak galak lagi ke masjid. Nah, itu membuktikan ketidakikhlasan ketika dia jadi pengurus. Ya, dikasih amanah untuk mengurus masjid itu bagus. Jadikan motivasi untuk lebih semangat ke masjid. Menjadi tuntutan, tapi jangan hanya sebagai tuntutan. Akhirnya cuma melepaskan kewajiban baik. Ya, itu artinya wasilah dari Allah. Kalau kita diamanahi untuk menjadi pengurus, wasilah, ya, itu jalan untuk kita lebih rajin ke masjid. Ya, niatkan itu saja. Wa qila as-sawa'iqu la tusibu dzakirallah. Ada juga yang mengatakan, ya, bahwa sawa'iq itu kilat petir, ya, itu tidak akan menimpa orang yang sedang berzikir kepada Allah. Maka kalau lagi berjalan tengah hujan, ya, bermotor, bermobil, mungkin di laut, berketek, berperahu, kan ada itu yang disambar petir ketika lagi naik perahu, karena dia ada tempat yang paling tinggi, ya, maka hati-hati, ya, kalau hujan jangan berhenti di bawah pohon. Kalau pakai perahu, hati-hati, cepatlah minggir, jangan masih di tengah-tengah, itu menjadi sasaran. Nah, kalau ingin selamat, ya, zikrullah, banyak-banyak zikir. Cuma jangan salah pilih zikir. Saya pernah baca, kalau lagi tengah hujan, lagi kilat petir nyambar, itu jangan zikirnya Allahu Akbar, karena kilat itu akan makin besar. Ya, jadi gunakan zikir la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalau kita lagi bermotor, lagi di perahu misalnya, di perahu tengah sungai itu yang sangat rawan. Karena ada sepupu saya di Dukuh Sawah itu meninggal disambar petir. Karena lagi di tengah sungai Musi, lagi berperahu. Ya, jadi saya cerita karena memang ada keluarga saya yang meninggal korban dari itu. Nah, kemungkinan beliau tidak zikir kepada Allah saat itu. Jadi orang yang sedang zikir itu tidak akan pernah tersambar oleh petir. Ya, jadi kalau yang disambar, kemungkinan saat itu sedang lupa zikir. Zikirnya pun jangan salah pilih. Jangan Allahu Akbar, jadi makin besar itu petirnya. Allahu Akbar, jadi takbir itu ada tempatnya. Ya, jangan lagi petir menyambar-nyambar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nantang itu. Ya. Jadi ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi niat kita ke masjid supaya kita aman dari azab Allah. Itu salah satu. Dan pasti insyaallah, ya, dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain disebutkan apa? Al masajidu mahfuzah. Masjid itu adalah tempat yang terjaga. Mahfuzun ahluha, dijaga juga oleh Allah ahluha, ahli masjid, keluarga masjid, penduduk masjid. Jadi saking rajinnya ke masjid disebut penduduk, ya, penduduk masjid, ya, disebut keluarga masjid. Saking apanya? Rajin dan aktif dia berjamaah di masjid. Yang terakhir, yang ke 12, an-niyatu ats-tsaniyah asyar, niat yang ke-12 kita ke masjid adalah yanwi mulaqatal ikhwan fillah. Niatkan berjumpa dengan saudara sesama muslim. Ya, kita mungkin tidak ada hubungan sanak keluarga, bukan senasab. Memusrai kunyit pun mau jurang tua-tua dulu dak hati. Tapi kita diikat oleh satu kesamaan, ya, saudara seiman seagama.
itu bahkan lebih kuat, ya, lebih kuat hubungan seiman tadi dibandingkan hubungan-hubungan yang lain. Nah, niatkan kita ke sini, ke masjid ini untuk berjumpa dengan saudara sesama mukmin. Faziyaratuhu lillah. Maka ketika kita ziarah, ya, berkunjung ke masjid, datang ke masjid, ikhlas karena Allah untuk berjumpa dengan saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin, wan nazar ilaihi fi baitillah, dan memandang wajah-wajah saudara kita karena Allah, karena senang, karena cinta, dia saudaraku sesama mukmin, sesama muslim. Ya, walaupun tidak saudara, walaupun tidak senasab, kita senang berkumpul di majlis pada malam hari ini karena Allah. Fayahsulu lahu thawabullah. Maka hal itu, datang ke masjid nak nemui dulur seiman seagama, nak nyinggok wajahnya, nak ketemu sama Pak RT Dwiko yang di depan ini, ya kan? Ya. RT Miling, RT Praja Sinta, ya, nak ketemu Ustadz Solihun, ya kan? Pak Walija, kangen karena seminggu sekali kita cuma berjumpa, ya. Nah, semua itu akan mendapatkan thawabullah, pahala dari Allah. Jadi nyingok rai dulur kita seiman, ya, dan senang ketika nyingok, bukan luat, ya, luat nyingok wong, nah itu dosa gitu. Jadi senang, ya, nyingok mugi walaupun jomblo bahagia, ya, senang gitu. Nyingok ade walaupun rajin main game. Jadi insyaallah di masjid dia tidak main game. Nah, balik ini laju kan, ya. Senang, bahagia kita. Walaupun mungkin duduk nian ini, ilmu tak dapat, ya kan, cuma gorengan habis misalnya. Jadilah lah dapat pahala itu. Dapat pahala, masya-Allah. Jadi jangan putus asa. Pokoknya walaupun tiap malam Selasa datang, kata ilmu yang dapat tak apa-apa. Ya, duduknya kita di majelis ini sudah luar biasa. Ketemu sama dulur seiman seagama, itu adalah dapat pahala. Nyingok wajahnya dengan penuh mahabbah, kecintaan, bukan luat, bukan benci, bukan tak deman, tak setuju, ya. Tapi karena cinta, itu sudah dapat pahala. Ya, masya Allah. Hengki, ya, senyumnya, ya. Jadi ngawas orang tuh senyum, jangan merengut. Raih patah 1000. Nah, orang kaget buruk sangka aja. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada li Abi Razin al-Uqaili. Beliau bertanya kepada sahabatnya, asy'arta, ya, apa yang kau rasakan, bagaimana pendapatmu, pandanganmu, kata Rasul, annar rajul, bahwa ada seseorang yang idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, zairan akhan fillah, niat dia keluar rumah tadi nak bertandang, ya, nak silaturahim ke saudaranya seiman seagama. Maka, ya, apa kata beliau? Syayya'ahu sab'una alfa malakin. Kita yang keluar rumah dengan niat nak ketemu saudara, ya, apalagi pertemuan itu di masjid. Masjid adalah khairul biqa, tempat yang terbaik, ya. Maka orang yang keluar rumahnya nak ketemu saudaranya tadi akan diikuti, syayya'ahu, diikuti, diiringi, ya, oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat ngiringi gitu. Jadi kalau dihitung berapa gitu malam hari, masing-masing bawa 70.000 malaikat. Jangan bayangkan tempat ini tak muat, ya, karena malaikat itu makhluk rohani, ya kan. Kalau hitungan kita makhluk kasar, ya tak muat masjid ini. Cuma menampung berapa kan? Tapi malaikat itu makhluk rohani, makhluk halus. Yang namanya makhluk halus, ya, muat di mana pun. Ya. Jumlahnya satu orang 70.000 malaikat. Kali berapa jumlah gitu? Banyak malaikat di sini. Ya, hadir menyaksikan taklim kita malam hari ini. Apa gawe malaikat tadi? Wa yusalluna alaihi. Malaikat tadi, ya, bersalawat kepada orang yang keluar rumah nak ketemu saudaranya tadi. Ya, salawat. Malaikat artinya apa? Malaikat mendoakan dia. Malaikat beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah supaya dosa beliau ini diampuni oleh Allah SWT. Itu makna salawat malaikat. Didoakan malaikat. Ya. Wa yakulun, dan para malaikat tadi berkata,
berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, innahu wasala fika fasilhu, sesungguhnya dia keluar rumahnya ini untuk menyambung silaturahim, untuk ziarah, untuk datang, untuk bertandang, untuk bertemu dengan saudaranya seiman, seagama. Fasilhu, maka ya jalinlah hubungan dengannya. Itu doa malaikat. Fa in istata'ta an tasta'mila jasadaka fi dzalik faf'al. Maka kalau kamu pacak melakukan itu, ya lakukanlah, kata Nabi kepada sahabat tadi. Nah, insyaallah ya, mudah-mudahan kita istiqomah, karena keluar kita dari rumah menuju masjid ini itu sudah fadilah yang luar biasa. Diiringi malaikat. Belum lagi kalau dapat ilmu. Ya, ilmu yang dapat tadi diamalkan, diajarkan pula. Wah, Masya Allah ya, berlipat ganda pahala kebaikan yang kita peroleh. Fahadha amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ziyaratil akhi fillah. Inilah perintah dari Rasul untuk bertandang, untuk ziarah, untuk berkunjung ke rumah saudara kita fillah, karena Allah. Ikhlas karena Allah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Berarti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah yang disampaikan oleh Allah langsung ke Rasulullah dalam hati. Lapasnya Nabi yang menyampaikan. Maknanya dari Allah secara langsung masuk ke hati Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah yang mengungkapkan dengan bahasa beliau. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lafaznya dan maknanya langsung dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Kalau hadis kursi, maknanya dari Allah, lafaznya, kalimatnya, kata-katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis kursinya? Huffat mahabbati lil mutazawirina fi. Ya, rahmatku meliputi, menaungi, ya, orang-orang yang saling berkunjung, ya, saling datangi, saling ziarahi, ya, karena Allah. Wal mutahabbina fi, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutabadzilina fi, dan orang-orang yang saling berkorban, saling berderma, ya, karena Allah. Tiga macam manusia ini, ya, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu, saling kunjung karena Allah. Yang kedua, saling cinta karena Allah. Yang ketiga, saling berkorban. Artinya apa? Kalau misalnya makan di warung, dulu-duluan mayari, ya, bukan telat-telatan mayari, itu namanya ketawasan. Ya, kalau ada kawan kita sedang membutuhkan, kita berlomba-lomba nolongnya. Itu makna wal mutabadzilin, berlomba-lomba dalam kebaikan, lomba-lomba nolongnya, ya. Nah, itu. Tinggal dua paragraf lagi. Wa hukiya fil athar, dalam athar diceritakan, imshi mailan wa salli khalfa imamin taqiyyin, berjalanlah sejauh 1 mil. Berapa meter 1 mil itu, Pak RT? Yang jelas jauh, 5 kilo. Panjang artinya. Berjalanlah sejauh 1 mil. Untuk apa? Wasalli khalfa imamin taqiyyin, untuk sholat di belakang imam yang bertakwa kepada Allah. Kalau disebut imam yang takwa, berarti ada imam yang tak takwa, artinya kan itu. Kalau ada imam yang bagus, ada imam yang tak bagus. Nah, demi mencari imam yang takwa dalam memimpin sholat tadi, imam yang benar-benar imam nian, yang dijamin masuk surga tanpa hisab, itu kita boleh berjalan sejauh 1 mil. Kalau imam itu tidak kita dapati di kampung kita, artinya boleh nyebrang ke kampung lain, boleh nyari masjid lain yang imamnya lebih bertakwa kepada Allah. Itu ada perintah untuk seperti itu. Jadi artinya tidak salah nak sholat pindah-pindah masjid, selagi pernah saya katakan masjid di kampung kita tidak kosong. Kalau gara-gara kita berlari dari masjid di tempat kita kosong, kita juga salah, ya. Nah, selagi masih ada yang bakal ngisinya, jadi kita bisa safari keliling-keliling masjid, tidak apa-apa. Ya, apalagi memilih masjid-masjid yang diimami oleh imam-imam yang taqiyyin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wamshi mailain wa'ud maridan,
berjalanlah sejauh 2 mil, 2 kali lipat jauhnya. Demi apa? Membesuk saudara kita yang maridun, lagi sakit. Jadi artinya apa? Kalau terkabar saudara kita yang sakit, walaupun jauh, jengok. Ya, walaupun jauh besuk. Itu demi menyenangkan hatinya, membesarkan di jiwanya, ya. Dan mungkin itu bisa menjadi obat kesembuhan dia. Obat itu belum tentu obat secara apa? Fisik ya, pil dan sebagainya. Bisa jadi motivasi dari kawan-kawan, doa dari keluarga, dari kawannya, itu yang kadang lebih menjadi obat, ya, yang menyembuhkan saudara kita yang sedang sakit. Itu dua. Wamshi thalathata amyal, berjalanlah sebanyak 3 mil. 3 kali lipat dari yang pertama tadi. 3 mil. Ya, artinya jauh-jauh jingok. Untuk apa? Wasyayyi' janazata rajulin salihin. Ya, untuk mengiringi, ya, ikut menguburkan jenazah orang soleh. Jadi kalau ada orang soleh meninggal dunia, dibucu mana di dunia ini, jingok. Ya, jingok. Kalau ada waktu, ada kesempatan, ya, ada ongkos, man buntu, dajak juga, ya kan? Imam Masjidil Haram misalnya meninggal, ya, cuma kan bisa ongkos naik ke sana, ya, lemaklah buat modal nikah lagi, ya. Cari pahala yang lain nih maksudnya. Kalau ada kesempatan, ya, sejauh apapun ada orang soleh meninggal dunia, upayakan kita bisa hadir mengiringi jenazahnya. Maka dulu guru kami Abah Zain Syukri, Kiai Haji Zain Syukri almarhum, beliau meninggal, saya masih di Palembang waktu itu, ya. belum balik ke Balai, masih di Palembang. Jadi itu luar biasa, ya. Jalan Sudirman itu sampai ditutup. Beliau meninggal sore Kamis, ya, jadi malam Kamis masih disemayamkan di rumah. Saya meninggal, ayah, ibu, bakmi itu nangis, cuma tidak sehebat nangis di hadapan jasad guru saya. Jadi waktu itu saya mimpin doa, sudah yasinan, sudah maghrib, saya mimpin doa, tak pacak sudah doa aku, langsung saya tutup doa, dakwahum fiha, dakwahum fiha, tidak nyudai doa. Dan besoknya jasad beliau disemayamkan di Masjid Agung Palembang. Sudah sholat Jumat, dan saya nunggu di masjid di Cinde tempat beliau dimakamkan. Itu sepanjang jalan Sudirman lautan manusia, lautan manusia, ya. Itu bukti orang soleh. Jadi ketika ada orang soleh meninggal dunia, upayakan kita bisa membesuk, ngelayat, ya, bisa mengiringi jenazahnya walaupun jauh. Yang keempat, wamshi arba'ata amyal lihuduri majlis ilmin yadhkurullah. Nah, ini tentang majlis kita malam hari ini. Berjalanlah sejauh 4 mil, 4 kali lipat dari yang pertama tadi. 4 mil, ya. Untuk apa? Untuk hadir di majlis ilmu yang di dalam majlis itu isinya yazkurullah, zikir kepada Allah, ya, belajar agama, zikir, sholawat, baca Al-Quran, itu seluruhnya adalah majlis zikir. Jadi zikir itu bukan cuma tahlilan, bukan, ya, karena kita sudah pernah bahas waktu beberapa waktu yang lalu ketika membahas ayat fazkuruni azkurkum. Lebih kurang ada 20 makna zikir itu. Majlis ilmu termasuk di dalamnya. Jadi demi mencari majlis, silakan berjalan 4 mil. Kalau saya cerita masa lalu saya, ya, itu kadang-kadang lucu, ya. Belajar, saya alumni pondok, tapi ketika di Palembang saya masih haus ilmu. Maka saya waktu itu belum sanggup beli motor, beli sepeda, beli kereta di Cindi, buruan. Saya masih ingat harganya 100.000, ya. Kereta zaman itu masih murah, makna jutaan. Kereta federal betina itu, ya. Badan aku besar inilah. Jadi pernah bersepeda dari tempat saya tinggal di Jalan Kopral Umar Said seberang SMA 3 itu ke rumah Ustadz Ahmad Syafi'i Yunus di 8 Ilir. Ya, berkereta Pak Walinya. Pagi-pagi berkereta. Kan majelisnya setiap hari Minggu.
Balik hari agak siang jam 9, jam 10 ya, dari taklim jam 7. Jadi di depan hotel di jalan veteran itu orang lagi ada acara wedding party ya, acara pernikahan. Saya pas di depan hotel itu ban sepeda saya meledak, celantung semuanya. Oh, itu yang saya ingat sampai hari ini. Jadi kenangan indah ketika masih taklim, masih belajar dulu di Palembang. Saya samping kuliah aktif di pengajian kiai-kiai yang ada di Palembang. Itu kenangan yang tak terlupakan. Malu luar biasa. Dijenguk wong-wong, cewek-cewek cantik Oh, kakak itu buntu katanya kan. Sepeda buruk, bannya meledak pula. Nuntun dari jalan veteran itu. Hotel apa? Hotel yang di situ ya. Hotel King kalau tidak salah ya. Ya Allah. Itu demi majelis ilmu tadi. Ya, juga bersepeda pagi-pagi ke rumah Ustadz Ahmad Komar Burhanuddin ya, almarhum. Beliau guru nahwu shorof saya di Palembang dulu. Beliau sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Ke rumah Ustadz Nawawi itu jalan kaki. Jalan kaki ya, di dekat Masjid Al Burhan. Ya, jalan apa? Lorong Zuriyah. Ya, jalan Basuki Rahmat itu jalan kaki. Salat asar di Masjid Al Burhan, sudah salat asar ke rumah beliau. Menjelang maghrib balik lagi ke masjid yang saya jadi marbot di sana. Maghrib datang. Jalan kaki, bersepeda, itu perjuangan untuk ilmu. Dia sudah ngamalkan hadis ini. Jalanlah sejauh mungkin demi nuntut ilmu. Nah, apalagi majelis itu cuma dari Mulia Agung ke sini deket, dari Simpang Godondong ke sini tidak berapa mil, pakai motor pula, ya kan? Yang jalan kaki paling yang dari Miling inilah, ya. Pak D kan, mana Pak D? Ya, tak ada nak motor kalau Pak D. Ya, upayakan. Wamshi khamsata amyal wa aslih baina ithnain mutaqatti'ain, ya. Berjalanlah sejauh 5 mil untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, untuk mendamaikan dua orang yang putus hubungan silaturahim. Jadi ini makin jauh, ini makin besar fadilahnya, ya. Jadi demi mendamaikan orang yang ributan, akor, itu silakan kita datang jauh-jauh nak mendamaikan dia. Jadi jangan buat kerok, jangan makin manasi hubungan orang yang lagi tidak baik. Ya, ini yang bagus-bagus dirusak hubungan baiknya. Bukan nak dipersatukan. Padahal tugas kita fa'aslihu baina akhwaikum, mendamaikan saudara kita yang sedang berselisih. Tapi kalau kita jengok medsos kan isinya banyak bukan merekat, tapi merusak. Banyak ngancurkan, manas-manasi, banyak tukang kompor. Ya, hati-hati. Yang terakhir, wamshi sittata amyal wazur akhan fillah. Berjalanlah sejauh 6 mil. Demi apa? Wazur akhan fillah, demi berziarah. Ziarah itu artinya tidak harus ziarah kubur, ya. Makna ziarah itu beda dengan silaturahim. Ya, saya mendapat penjelasan itu dari Syekh Ali Jabir. Ya. Kata Syekh Ali Jabir, ziarah itu artinya berkunjung, datang ke orang yang tidak ada hubungan sanak keluarga, kawan baik, kenal baik. Nah, itu namanya ziarah. Walaupun salah satu makna ziarah biasanya dipakai untuk ziarah kubur. Nah, kalau kita tak paham itu itulah asal ziarah pasti maknanya kubur, padahal tidak selalu. Karena makna ziarah itu artinya kita berkunjung, kita datang ke rumah kawan kita yang tidak ada hubungan sanak keluarga. Memusrai kunyit pun tidak ada. Nah, itu namanya ziarah. Tapi kalau silaturahim itu artinya apa? Kita datang berkunjung ke rumah sanak keluarga yang masih ada hubungan darah. Itu namanya ziarah. Itu namanya silaturahim. Itu bedanya. Nah, demi ziarah ke rumah saudara kita, ya, silakan berjalan sebanyak 6 mil. Artinya walaupun jauh, kawan kita jengok. Sesekali ziarah, ya. Sesekali datang ke rumahnya untuk lebih merekatkan lagi hubungan baik gitu. Habis niat yang ke-12 ini.
Fahazihin niyah kulluha tajma'u lil 'abdi fi amalin wahidin. Seluruh niat ini, niat yang 12 ini atau ditambah niat yang lain-lain lagi, kata pengarang kitab, ini dihimpun oleh satu amalan, yaitu amalan di masjid. Ya. Jadi artinya apa? Semakin banyak niat kita, semakin besar pahala yang akan Allah kasihkan, Allah berikan. Iza kana aliman arifan yu'ta bi kulli niyatin ajran aziman wa thawaban jasiman. Maka ya, apabila kita tahu, kita kenal dengan masing-masing niat tadi, paham dengan masing-masing niat tadi, maka ya, kita akan diberikan, yu'ta akan diberikan bi kulli niyatin, setiap satu niat akan diberikan Allah ajran aziman, pahala yang agung, ya, wa thawaban jasiman, dan pahala yang besar, yang berlipat ganda. Fasyattani baina man yahsulu lahu fi amalin wahidin ujurun katsiratun. Ya, maka ada orang yang melakukan hanya satu amalan tapi mendapatkan pahala yang banyak. Ya, lima yahsulu fi zalika minan niyatil hasanah, karena banyaknya niat yang baik. Jadi ada orang yang hanya melakukan satu amalan tapi niatnya banyak. Ya, niatnya ada 12 maka dapat 12 kebaikan. Niatnya 100 maka 100 kebaikan itu dia dapatkan. Karena apa? Banyaknya niat yang baik. Wa amilun la yahsulu lahu ajrun wahidun fi a'malin katsiratin. Tapi sebaliknya ada orang yang amalnya banyak tapi dapat pahala cuma siko. Nah, tinggal pilih ya. Satu amal niat banyak, pahalanya banyak. Ada orang melakukan banyak amal, seluruh amal dia gawekan, tapi niat dia cuma siko, pahalanya cuma siko. Karena apa? Lisahwihi an islahin niyah, karena dia sudah lalai. Sahwi itu lalai, ya, dari memperbagus niat. Maka pentingnya niat itu, ya, dia akan melipat gandakan kebaikan dari yang kita lakukan tadi. Kok pajak jadi banyak karena baiknya niat, ya. Tapi amal yang banyak hanya dapat pahala kok karena tidak ngerti masalah niat. Jadi perbanyaklah niat. Apa niat kita ke masjid sini? Silaturahmi, belajar, menyenangkan saudara, ya kan, makan gorengan. Banyaklah niat. Makin banyak niat makin besar pahalanya. Laqad khaba sa'yu hadha, ya, au bata'a amaluhu, maka sungguh rugi, ya, orang yang sudah berupaya beramal, ya, lah capek-capek tapi dapat dikit karena masalah niat tadi. Au bata'a amaluhu, atau amalnya ditangguhkan. Jadi rugi, amalnya ditangguhkan. Illa ayyatadarakahu birahmatihi, kecuali kita dirahmati Allah. Wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya untuk melakukan taat, untuk meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis. Ada 12 niat, kita pergi ke masjid, sudah tuntas kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi motivasi bagi kita untuk lebih rajin lagi memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut fikih, ada yang nak didiskusikan? Allah. Agak apa ngomongnya, agak pelatat-peletot malam ini. Bawaan dingin ya. Iya. Ziarah itu bukan tak kenal, justru kita ziarah karena kita kenal. Jadi ziarah itu maknanya datang ke rumah orang yang tidak ada hubungan sanak keluarga, oleh kenal, oleh kawan. Ya kan, kawan itu rata-rata bukan sanak biasanya. Ya, kita jarang akrab, jarang berkawan dengan keluarga dewek, dengan misan. Kadang-kadang agak cuek, tapi dengan wong lain yang tidak ada hubungan sanak keluarga kadang lebih akrab. Ya, nah, jadi ziarah itu dengan orang yang tidak ada hubungan keluarga, tapi tentu kenal kan. Mentak kenal kamu bertanda ke rumahnya. Tahu lah siapa kau jadi kan. Ya, sama kayak cerita kemarin.
Jadi kemarin ada keluarga saya masih Mindo dari Terentang. Jadi masih ada hubungan dengan kakek saya. Jadi hubungan kami itu Bumindo. Tapi jarang ketemu, tidak boleh tahu. Ya, mak manu rupa aku tidak tahu. Kebetulan ketika datang ke rumah saya lagi buang air. Jadi yang nemui istri saya. Disangkonya istri saya adalah anakku. Ayo muda aja buang rumah ke kan. Nah, jadi akhirnya buang rumah manggil Mamang. Ada apa, Mang? Nah, bukan Mamang. Ya, tapi kakak. Kau tuh manggil aku kakak ajinya kan. Padahal dia mau ngundang datang ke rumah tuh mau menikahkan cucunya. Nah, itu oleh tidak kenal tadi kan. Akhirnya salah panggil, dia manggil anak, ya. Padahal istri saya ya kan. Wong rumah saya juga salah panggil, manggilnya Mamang padahal kakak. Nah, oleh tidak kenal tadi. Jadi saya ini tua keturunan, Mbak. Jadi yang saya kakakkan itu adalah orang yang sudah beranak bujucong. Ya gitu. Anak tua keturunan. Jadi tentu karena kenal. Ya kan, maka kita berkawan. Jadi kalau datang ke rumah kawan yang tidak ada hubungan sanak keluarga itu namanya ziarah. Walaupun di Indonesia kata ziarah lebih identik dengan kubur, ziarah kubur, tidak salah. Ya. Karena makna ziarah itu artinya datang. Arti ziarah itu datang. Kalau ke kubur berarti datang ke kubur. Kalau tidak ada embel-embel kubur berarti datang ke rumah kawan yang tidak ada hubungan sanak keluarga. Itu maknanya. Bahkan haji itu kan disebut ziarah, haji. Ya. Haji itu disebut ziarah. Ziarah ke tanah suci. Baik, ada yang bujang-bujang? Para jomblo? Ya. Ya, jadi niatnya itu setiap kali kita beramal, itu maksudnya. Niatnya setiap kali beramal. Misalnya hari ini ngaji, maka sebelum ngaji tadi atau dalam hati sambil ngaji tadi, pokoknya niat kita untuk ini. Jadi niat itu tidak mesti dilafazkan. Yang penting ada niat di hati. Karena niat itu letaknya kan an-niyatu fil qalbi, niat itu di hati. Tapi kita sudah bisa merincikan ini apa-apa saja yang akan kita niatkan itu. Ya, dan memang cukup sekali ketika satu kali melakukan amalan itu. Besok misalnya ngaji lagi, itu lagi. Atau waktu masukkan uang ke celengan. Nah, waktu itu masang niat. Atau niatnya sudah dipasang dari rumah tadi. Niat aku untuk wong tuaku, kakek nenekku, kan? Niatnya apa? Untuk membantu sesama saudara. Niatkan untuk apa? Bantu kemakmuran masjid ini. Nah, itu niat cukup dipasang di hati setiap kali melakukan. Ya, setiap kali melakukan suatu amalan itu. Niat makan gorengan, ya kan? Nyenangkan yang bawa gorengan. Itu dapat pahala. Ya. Niatkan supaya badan kita sehat, badan kita kuat. Kan kalau lesu kan, itu ya, tak semangat belajarnya kayak. Ya, jelas Pak itu ya. Yusuf. Nah, jadi misal kita hadir malam Selasa ini, dari rumah lah masang niat. Ya, kalau lupa di rumah tadi masang niat, ketika tadi hadir di sini, duduk di sini sudah masang niat. Ya, yang pertama niat kalau di masjid niat i'tikaf, nama itu an atikifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Niat i'tikaf, niat belajar, niat silaturahmi, niat nyenangkan sesama muslim, niat cari jodoh misalnya kan. Boleh enggak? Boleh lah, ya. Allah. Oke, kita lanjut fikih ya. Wala yakumu qabla salamil imam fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqah batalat wal muradu mufaraqatu haddil qu'ud fa in saha aw jahila lam yu'tadda bi jami'i ma atabihi hatta yajlisa thumma yakuma ba'da salamil imam. Masih bahasan makmum masbuk terakhir insyaallah malam hari ini.
Jadi makmum masbuk tidak boleh berdiri sebelum salamnya imam. Jadi imamlah salam kanan, salam kiri, baru kita masbuk berdiri. Ya, jadi salam kanan, salam kiri. Kecuali imamnya kadang-kadang ada sebagian, tapi dikit ya. Imam hanya salam ke kanan saja, hanya salam pertama. Yang ke kiri imam tidak salam lagi. Nah, kalau memang seperti itu boleh kita berdiri. Ya, boleh kita berdiri. Tapi afdolnya adalah imam sudah 2 kali salam ke kanan dan ke kiri, baru makmum masbuk berdiri untuk melanjutkan rakaat gitu. Seandainya ya kita berdiri padahal imam belum salam, batal. Kalau tidak cepat-cepat balik duduk lagi. Ya. Kalau imam belum salam, imam masih baca tahiyat nih, kita langsung tidak sabaran ini pengen ngelanjut sholat kan, Allahu Akbar, berdiri. Kalau tidak langsung balik, batal sholat. Ya, kecuali mufarokoh, berlepas diri dari imam, maka boleh dilanjut. Ya, nah, hati-hati. Jadi afdolnya adalah kita berdiri setelah imam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Nah, wajib duduk juga lagi. Wa bihi faraqa man qama an imamihi fit tasyahudil awal amidan. Ini bukan masalah masbuk. Jadi ketika kita sholat ikut dengan imam, imam lagi baca tasyahud awal, tiba-tiba kita berdiri, ya, nulu dari imam berdiri. Imam masih baca tahiyat, kita langsung berdiri. Seharusnya balik duduk lagi. Balik duduk lagi. Kalau tidak balik duduk lagi, sholatnya batal. Ya. Atau sebaliknya, misalnya imam lupa tasyahud awal. Ya, lupa tasyahud awal sehingga imam langsung berdiri. Kita tadi pengen nuntaskan tasyahud awal, boleh tak? Boleh, tapi harus niat mufarokoh dulu. Ya, harus niat memisahkan diri dari imam, karena imam itu wajib diikuti. Maka seandainya kita imam lupa tahiyat sehingga imam langsung berdiri, kita nak nuntaskan tahiyat, boleh tak? Boleh, tapi harus mufarokoh. Tapi yang paling afdol ikut imam, karena tahiyat awal itu sunnah. Ya, jadi ketika meninggalkan tahiyat awal, sholat tetap sah, sholat tidak batal. Jadi yang paling afdol ikut imam. Seandainya masih ngotot nak baca tahiyat, boleh tak? Boleh. Solusinya Pak, mufarokoh. Kalau baca tahiyat awal sampai habis, padahal imam berdiri meninggalkan tasyahud awal dan kita tidak niat mufarokoh, apa yang terjadi? Sholat kita batal. Sholat kita batal. Paham maksudnya? Ya, saya ulang. Seandainya seharusnya kita baca tasyahud awal, tapi imam lupa, langsung bertegak meninggalkan tasyahud awal. Kita ini pengen nuntaskan tasyahud. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi harus mufarokoh dulu. Kalau kita baca tasyahud awal sampai habis, sementara imam telah berdiri, kita tidak niat mufarokoh, maka sholat kita batal. Karena tidak ngikut imam lagi. Berarti yang terbaik ikut imam walaupun harus meninggalkan tasyahud awal. Itu yang lebih afdol. Tapi boleh baca tasyahud awal dengan niat mufarokoh. Atau contoh lain misalnya doa kunut. Seringkali imam lupa doa kunut. Jadi seharusnya doa kunut kita angkat tangan, misalnya imam tiba-tiba lupa langsung sujud. Apakah kita harus membaca kunut? Yang lebih afdol ikut imam, meluk sujud. Kan nanti solusinya ada, tinggal diganti dengan sujud sahwi. Tapi boleh tak kita tetap nak ngotot nak baca kunut? Boleh. Kalau mufarokoh dulu, harus misahkan diri dari imam, karena kita kan berarti beda. Ya, beda yang kita lakukan dengan imam. Padahal imam wajib diikuti. Nah, kita nyemelu agak lain dewek nak baca kunut, padahal imam meninggalkan. Jadi kalau imam meninggalkan kunut, kita ikut meninggalkan juga. Nanti tinggal diganti dengan sujud sahwi. Ya. Nah, jadi kalau kita tetap nak ngotot baca doa kunut, boleh, tapi dengan niat harus mufarokoh. Kalau tidak mufarokoh, batal. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam wajib diikuti. Kalau tidak ngikut imam, maka sholat kita batal. Bukan cuma batal jamaah, ya, tapi memang batal sholat. Oke, itu
Itu habis bahasan kita tentang masbuk. Kita lanjut bahasan baru. Wa syurito likudwatin syurutun. Syarat-syarat mengikuti imam. Syarat sholat berjamaah itu sah. Ya, jangan sampai tidak tahu syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Nomor 1, minha niyatu iqtida'in aw jama'atin aw i'timamin bil imam al-hadir aw sholati ma'ahu aw kaunihi ma'muman ma'a taharrumin ay yajibu an takuna hadhihi niyatu muqtarinatan ma'at taharrum. Nomor 1 syarat sah ya untuk sholat berjamaah. Niat kita sholat kita berjamaah itu sah ya, kita jadi makmum sah, jadi makmum, maka wajib niat iktida, niat mengikuti imam ya. Niat iktida itu niat mengikuti imam atau niat jadi makmum, simpelnya begitu. Jadi menyebut makmuman lillahi ta'ala itu wajib, makmuman. Nah, menyebut kata-kata makmuman itu wajib. Ya, tentu yang dimaksud adalah yang di dalam hati. Kalau yang pelapasan usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala, ketika pelapasan itu sunnah. Yang wajib yang dalam hati. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat jadi makmum. Nah, kalimat jadi makmum itu wajib disebutkan dalam niat kita di hati. Kalau tidak disebut maka sholatnya ya, ada yang bilang sah tapi sholat sebagai sholat dewean, ada yang bilang memang sholatnya tidak sah karena ngikut imam tapi tidak niat jadi makmum. Ada 2 pendapat. Ada yang bilang sah tapi sebagai sholat dewean, arti sudah ikut berjamaah tapi tidak dapat pahala jamaah, kan rugi ya. Sudah ikut berjamaah dari awal sampai akhir, karena tidak berniat jadi makmum maka sholatnya sah sebagai sholat munfarid, sholat dewean. Jadi senggal ke awak berjamaah tapi tidak dapat pahala jamaah karena salah niat, tidak menyebut niat jadi makmum. Pendapat yang kedua menyebutkan sholatnya batal, tidak sah ya, karena ngikut tapi tidak niat jadi pengikut. Nah, niat ini tadi wajib disertakan dengan takbiratul ihram, namanya muqaranah. Jadi niat yang disertakan dengan takbiratul ihram namanya muqaranah. Nah, muqaranah ini wajib. Bahasan ini jarang dikaji ya, padahal ini paling penting. Ya, di niat kadang-kadang sholat kita bisa tidak sah. Ketika niat kita cuma cukup diusoli. Ya. Padahal niat itu wajib disertakan dengan takbiratul ihram. Paham? Maka niat itu ada 3 yang wajib. Qasdu, ta'arrud, ta'yin. Kalau berjamaah ditambah siko lagi, niat jadi makmum. 4. Niat yang 4 macam ini wajib, tidak bisa ditawar. Kalau 4 ini tidak ada, maka sholat itu tidak sah. Baru diniat, belum yang lain ya, belum rukun sholat yang lain. Dari 14 rukun sholat, nomor 1 niat. Nah, niat itu wajib 4 di dalamnya. Qasdu, ta'arrud, ta'yin, jadi makmum kalau sholat berjamaah. Kalau sholat dewean cuma 3, qasdu, ta'arrud, ta'yin. Kalau berjamaah tambah 1 lagi jadi makmum. Niat jadi makmum. Paham? Dan itu dalam hati. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka takbirnya agak sedikit dilamakan, maksimal 7 alifat, maksimal 7 alif, berarti 14 harokat lamanya takbir itu ya. Minimal 2 harokat, maksimal 14 harokat lamanya kita baca takbir Allahu Akbar. Cuma tidak dianjurkan sampai 14, sedang-sedang baik ya, jangan kepanjangan walaupun sah. Nah, kalau lebih dari 14 harokat takbirnya batal, berarti sholatnya juga batal. Sedang baik, kira-kira 4 sampai 6 harokat ya, itu lebih bagus, jangan sampai 14. Allahu Akbar. Nah, selama mengucapkan Allah, kan panjang Allahnya, dalam hati kita masang niat yang 4 tadi. Qasdu, ta'arrud, ta'yin, jadi makmum. Dalam hati kita apa? Sengaja aku sholat, itu qasdu. Sengaja aku sholat. Kalau pakai bahasa Indonesia, niatnya sengaja aku sholat. Ta'arud yang mana? Fardu. Itu namanya ta'arud. Ta'yin nama sholatnya. Kalau isya sebut isya, jangan sebut maghrib, tak sah. Jangan bolak-balik. Subuh sebut subuh.
Penyebutan nama sholat namanya ta'yin. Jelas? Qasdu sengaja aku sholat. Ta'arud fardu atau fardo. Itu ta'arud. Ta'yin nama sholatnya. Terus yang keempat, kalau sholat berjamaah jadi makmum. 4 ini wajib. Nyebut-nyebut yang lain sunnah. Ya, enggak usah kayak takut kepanjangan kalau baru belajar muqaranah ini. Nyebut jumlah rakaat itu sunnah, nyebut ngadap kiblat itu sunnah, nyebut lillahi ta'ala itu sunnah. Yang wajib 4 tadi. Qasdu, ta'arud, ta'yin jadi makmum. Qasdu, ta'arud, ta'yin jadi makmum. Kalau dalam bahasa Arabnya qasdu itu usolli. Arti usolli sengaja aku salat. Ta'arud itu fardo, wajib, fardu. Ta'yin misalnya isya. Itu ta'yin. Isya, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib itu namanya ta'yin, nama salatnya. Harus jelas. Salat apa yang digawekan itu yang disebut. Jangan sembahyang zuhur niatnya subuh. Tak sah. Ya. Apalagi yang terkenang batang parah kan oleh balik pantang tadi kan. Ya, terkenang di jualan ya. Terkenang di apa? TV elektronik ya kan. Terkenang di jamu ya kan misalnya. Tambah jauh tuh. Jadi ta'yin itu nama salat. Salat apapun, duha sebut duha, itu namanya ta'yin. Tahajud sebut tahajud. Ya. Jelas ya? Tahiyatul masjid sebut tahiyatul masjid. Nah, jangan tahiyatul mushola ada kati. Tahiyatul masjid yang ada. Yang keempat jadi makmum. Jelas? Qasdu, ta'arud, ta'yin. Usolli fardos subhi, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi. Itu qasdu, ta'arud, ta'yin. Sengaja aku salat fardu zuhur, sengaja aku salat fardu asar, sengaja aku salat fardu maghrib, sengaja aku salat fardu isya, sengaja aku salat fardu subuh, sengaja aku salat sunat duha. Terus lengkap sudah 3 tadi. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Cuma kalau untuk salat sunnah cukup 2. Qasdu sama ta'yin saja. Kalau wajib 3. Salat fardu 3. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Jelas? Ini tidak ada di buku tuntunan salat lengkap dak gati. Ini hanya ada di kitab-kitab pesantren. Saya kurang tahu kenapa hal sepenting ini banyak tidak dibahas. Padahal di niat masalah qasdu, ta'arud, ta'yin ini salat orang banyak tidak sah. Banyak batal kalau tidak paham ini. Jadi niat itu rukun salat dan dalam niat ada rukun yang 3 tadi, yang wajib ada. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Hafal kenian itu. Dan prakteknya agak susah. Karena harus dibarengkan dengan takbir. Allahu Akbar. Waktu nyebut Allah 3 tadi masuk. Qasdu, ta'arud, ta'yin. Dan itu bukan perkara mudah. Dan ada tingkatannya. Kita ini hanya pakai tingkatan paling rendah, yaitu muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu muqaranah yang pokoknya di mana niat tadi masuk sah. Tapi ada tingkatan paling tinggi namanya muqaranah haqiqiyah. Itu repot. Harus masang niat tadi dari huruf alif pada lafaz Allah selesai pada huruf ra lafaz akbar. Harus seia sekata, seiring sejalan dengan lafaz takbir. Mulainya dari huruf alif lafaz Allah, selesainya di huruf ra lafaz akbar. Baca mah itu sulit. Maka untuk kita yang masih awam ini, cukup dimanapun niat tadi masuk, ya, tentu ketika memanjangkan Allah tadi, Allah, nah pas di la panjang itu, disitulah kita masang niat, sah. Itu muqaranah yang minimalis, namanya muqaranah urfiyah. Nah, yang itu lebih banyak orang susah, dan itu harus dipraktekkan. Salat kita tidak sah menurut mazhab Syafi'i kalau tidak seperti itu. Jelas? Qasdu, ta'arud, ta'yin. Plus ditambah satu lagi kalau salat berjamaah niat jadi makmum. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau mau praktek? Ya. Yang banyak pertanyaan dari saudara
saudara Satreven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Pertanyaan ini tentang soal niat ingin membayar hutang. Contoh ilustrasi, saya mempunyai teman dan saya dulu pernah berhutang dengan dia, dan saya ingin melunasi hutang tersebut. Akan tetapi karena keterbatasan seperti jarak ataupun lokasi yang menurut saya tidak mampu, saya berniat membayar melalui sedekah atau memasukkan uang ke kotak amal dengan niat membayar hutang. Kira-kira apakah hal itu bisa, Ustaz, diamalkan ataupun ada solusi lain? Ya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Dan ini menjadi dilema sampai hari ini, banyak hal-hal itu seperti itu ditemui di masyarakat. Jadi kalau orangnya masih hidup, masih bisa komunikasi, maka itu harus dituntaskan, ya, face to face, ya kan, dan memang diselesaikan. Kalau memang masih memungkinkan, orang yang masih ada, masih hidup, walaupun jauh, kan untuk saat ini jarak tidak terlalu menjadi penghalang. Kan bisa telepon, bisa WA, ya, bisa video call. Kalau masalah uangnya bisa ditransfer, ya kan, ya, semua bisa. Karena jual beli pun kita beli di Amerika, barangnya datang seminggu, ya kan, online. Dan saya sering melakukan itu untuk beli kitab, ya kan, online, ya. Jadi bukan penghalang kalau orangnya masih ada, masih hidup, atau orang yang sudah meninggal dunia tapi masih ada keluarganya, ada ahli warisnya, maka itu harus dituntaskan dengan yang masih ada dari keluarganya tadi. Nah, lain halnya kalau tidak ditemukan lagi, tidak tahu rimbanya di mana mamang itu, BB itu yang kita berutang dengan beliau tadi. Nah, kalau seperti itu ceritanya, tidak lagi bisa ditemukan jejaknya, sudah hilang jejak, ya, tidak katik kabar lagi, maka solusinya kata Imam Al-Ghazali adalah kita infak dengan niat bayar hutang tadi. Jadi kita masuk celengan masjid atau kita sumbangkan ke orang yang membutuhkan, tapi niat di hati kita bayar hutang tadi, supaya nanti ketika di akhirat itu bisa, ya, ada timbang terimanya. Kalau dia nagih, kita bisa jawab di hadapan Allah, memang kusadari aku punya hutang, cuma hutangmu sudah kubayar melalui infak ini, karena uzurku adalah kita tidak bisa bertemu lagi, aku tidak tahu mak mana nak nyari tempatmu, lah sudah hilang kontak, ya, hilang komunikasi. Nah, jadi sudah ada etikat baik. Nah, masalah kalau tidak ada niat baik untuk melunasi tadi, nak nyari tahu tidak ganti upaya, ya kan, nak infak atas nama bayar hutang tadi tidak galak, ya kan, cacat tidak tahu baik. Nah, itu bahaya itu, ya. Kalau hutang tidak dilunasi di dunia ini, maka akan ditagih di akhirat, dan bayarnya bukan pakai duit lagi, Pak Ade, ya, di Narisman, tidak pakai duit lagi bayarnya pakai amal. Imam Al-Ghazali, nah ini tadi ada orangnya langsung, Imam Al-Ghazali. Bayarnya tidak pakai duit lagi kalau lah di akhirat, bayarnya pakai amal gitu, pahala semayang gitu, pahala puasa kita, pahala taklim gitu, itu yang dibayarkan ke hutang tadi. Habis amal kita lah dikit dibayar ke hutang. Karena bahayanya hutang itu sampai Nabi bersabda, asy-syahidu yaghfirullahu lahu kulla dzanbi illa ad-dain. Orang mati syahid itu dijamin masuk surga. Orang mati syahid dijamin masuk surga, bahkan dipacak beri syafaat. Tetapi kalau dia ada hutang, ya, dipending masuk surganya, dipending, ngurung sampai hutangnya dilunasi. Nah, itu saking beratnya hutang. Seluruh dosa yang lain diampuni, tapi dosa hutang tak terampuni. Ya, yaghfirullahu lahu kulla dzanbi illa ad-dain. Orang mati syahid seluruh dosanya diampuni. Mungkin ada sholat yang bolong, ya, ada puasa yang mungkin tidak tuntas, tidak full puasa Ramadan sebulan penuh, mungkin cuma separuh. Itu dosa yang berhubungan dengan Allah, ya, hapuskan. Tapi kalau dosa dengan makhluk, utang contohnya, maka utang tadi tidak terampuni. Sampai orang yang kita berhutang dengan beliau itu menghalalkan atau kita lunasi, baru pacak selesai. Kalau tidak, maka akan tetap ditagih, dan penagihannya di akhirat nanti dengan amal soleh kita. Seandainya amal soleh kita habis, ya, utang tadi masih ada, apa yang terjadi? Nah, dosa mamang tadi diberikan, diambil, dikasihkan ke kita. Nauzubillah. Amal dikit diambil, dosa banyak ditambahi, tak lemak kan? Nah, jadi kalau bisa tuntaskan masalah utang piutang selagi hidup inilah, selagi di dunia inilah.
Jangan sampai di akhirat. Ya. Baik, ada lagi. Menyebut jumlah rakaat sunnah. Dan saran saya untuk kita yang baru mau menerapkan muqaranah ini, pakai yang 3 tadi kalau salat dewan. Plus 4 kalau untuk salat jamaah ya. Jadi cuma qasdu, ta'arrud, ta'yin dan niat jadi makmum. Jadi nyebut jumlah rakaat untuk sementara tinggalkan dulu. Dan saya pun tidak pakai itu. Kepanjangan, kaki takbir kita lah panjang dulu. Allah, dah sudah, ngapa nak nyebut jumlah rakaat? Akhirnya takbir sudah. Allah dah sudah. Jadi cukup pakai yang wajib saja, yaitu qasdu, ta'arrud, ta'yin tadi. Nah, mana salat kita selama ini? Pakai itu apa tidak? Nah, disitulah pentingnya belajar, karena amal tanpa ilmu tak sah. Al-amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tak sah. Baik, ada lagi. Allah. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib dalam takbir. Tak boleh nulu, tak boleh kenien. Kenien itu apa dia? Tak boleh telat. Tak boleh duluan, tak boleh telat. Harus bersamaan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi boleh didulukan. Makanya kawan-kawan kita dari Muhammadiyah itu pakai mazhab Hanafi. Jadi dari rumah lah masang niat, waktu datang ke masjid langsung takbir, Allahu Akbar. Itu kalau mazhab Hanafi. Boleh, cuma ada syarat-syarat. Dan syarat itu tidak boleh dilanggar, ya, gitu. Jadi tidak semudah itu juga. Tapi mayoritas ulama 4 mazhab hanya beda lafaz. Kalau Syafi'i wajib ya dibarengkan dengan takbir. Nah, kalau mazhab lain itu lebih utama. Nah, jadi bahasanya beda ya. Kalau Syafi'i keras tegas itu wajib, tidak ngasih tawar-tawar. Mutlak. Kalau mazhab lain lebih afdol dibarengkan dengan takbir. Afdol. Jadi bahasa mereka afdol. Kalau Syafi'i wajib. Apa bedanya? Kalau afdol berarti masih ditoleransi kalau agak telat atau lebih awal tadi. Jadi kalau misalnya Hanafi, jadi dia masang niat yang qasdu, ta'arrud, ta'yin tadi sebelum takbir. Ya, dalam hati sudah pasang niat baru takbir, Allahu Akbar. Maka takbirnya singkat. Itu mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i wajib dibarengkan dengan takbir. Nah, cuma kalau untuk awal-awal, untuk masih belajar, insya Allah masih dimaklumi. Tapi harus diupayakan. Jadi supaya nanti terbiasa latihan sebelum sholat. Ta'arrud, ta'yin tadi. Latihan sebelum sholat. Jadi mau mana semua yang selama ini Hengki? Jadi latihan biar bisa itu ya. Jadi ya. Siapkan waktu jam, minimal setengah jam, latihan sebelum sembahyang. Latihan muqaranah. Masuk dah niat. Kan cuma 3 tadi. Sengaja aku sholat fardu subuh. Nah 5 waktu itu upayakan dilatihkan kan. Masukkan dalam takbir. Dibarengkan dengan takbir. Jadi lisan kita ngucap Allahu Akbar, lisan, lidah kita ngucap takbir, hati kita masang niat. Itulah maksud an-niyatu fil qalbi. Niat itu di hati. Nah, supaya kita gampang masang niat, maka dimudahkan ya dengan baca usolli dulu. Biar nanti ngapu tujuan baca usolli itu supaya nanti waktu masang niat dalam hati lah sudah terbayang kalimat-kalimatnya. Ya, usolli fardhos subhi makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu disebut dulu biar nanti waktu takbir Allahu Akbar kalimat yang kita baca tadi terkenang. Ya, usollinya terkenang, fardonya terkenang, subuhnya terkenang. Itu tujuan kita baca secara lisan, ya baru nanti takbir Allah.
Nah, Dalam niat qasdu ta'arud ta'jid tuh kan pertama baru belajar kan pasti susah. Kalau misalnya ada ragu-ragu itu apa bisa diulang tak bisa takbir? ya bisa diulang, sampai yakin ya. Dan niat itu harus yakin. Nah, bedanya niat sholat itu dia harus ada dari awal sampai akhir. Jadi niat tadi tidak boleh goyang, tidak boleh berubah. Seandainya di tengah sholat ada niat-niat lain, berubah niat nak batalkan, maka sholatnya batal saat itu. Jadi perkara niat ini awas, hati-hati ya. Jadi niat itu harus ada dari awal sampai akhir. Jangan berubah niat. Kalau misalnya lagi baca Fatihah di rakaat pertama ada niat, kaki aku nak ke sini, kaki nak ke situ. Ada niat nak batalkan sholat, batal saat itu juga. Paham? Jadi niat sholat tidak boleh dibatalkan dalam hati, itu langsung batal. Itu repotnya niatnya. Masuk ke niat lazaro, nak nyago niat dari awal sampai akhir itu pun saru, berat. Kalau rukun lain agak mudah mas. Niat itu cukup sulit. Kunci sholat itu di niat itu. Lalu juga berat itu ya. Memang berat kalau tidak itu, tidak biasa. Allah. Ada lagi? Oh iya, kalau imamnya sampai selesai sudah salam kiri kanan, berarti kan kita otomatis sudah pisah hubungan, tidak perlu lagi niat mufarokoh. Niat mufarokoh itu hanya berlaku kalau status kita masih makmum. Kalau imam lah salam, berarti sholat imam sudah selesai dan makmum yang muafik, maka kita otomatis putus hubungan dengan dia. Jadi lanjutkan dewek, ya. Jadi tidak perlu niat mufarokoh. Mufarokoh itu kapan? Ketika kita status masih makmum dia, tapi ada sesuatu yang terjadi, ya, maka kita berniat melepaskan diri dari dia. Itu yang disebut mufarokoh, ya. Jadi kalau sudah selesai sholat imam tidak perlu niat mufarokoh lagi. Bang Lima Nasron, ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, ya, mufarokoh itu niat memisahkan diri dari imam. Jadi itu tidak perlu dilapaskan, cukup dalam hati. Jadi niat kita, aku berlepas diri dari imam dalam hati gitu, atau aku tidak jadi makmum dia lagi. Nah, itu sudah niat mufarokoh. Atau aku sholat dewean, makmum itu dalam hati gitu kan, misalnya salah Fatihah misalnya, atau melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kan ada 3 kemarin mufarokoh itu ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, ketika imam melakukan salah satu dari hal-hal yang membuat kita harus mufarokoh atau wajib mufarokoh, nah dalam hati kita langsung masang niat, aku berlepas diri dari imam, atau aku sholat dewan dalam hati jangan diucapkan. Singgung imam kaki, nah kau nyari balanya dalam hati. Tapi sholat kita, kalau misalnya mufarokoh kita tadi dalam jamaah yang banyak ya, kita tetap ngiring, ya, tetap iring sholat berjamaah dengan imam kita tadi, gerakannya tetap ngikut, supaya jangan menimbulkan fitnah. Jangan mentang-mentang kita mufarokoh, tombak sholat kita nyembelih dari yang lain. Ya, imam masih membacaan, kita lah ruku, lah sujud ya. Kawan sebelah yang ya, rusak konsentrasi, ngapu mamang ini mah ini, ya. Jadi mufarokoh itu kita tetap menjaga adab-adabnya juga, ya, paham ya? Bukan juga mufarokoh tuh lompat langsung berlari keluar dari sop, misalnya kan, mundur atau maju atau nyamping, tidak, tetap di posisi kita itulah. Jadi mufarokoh itu masalah hati, masalah niat saja. Ketika imam melakukan ketidakbenaran dan menurut kita keyakinan kita imam tadi batal, kan tidak boleh diikuti. Wajib kita berlepas diri dari imam. Misalnya imam lupa Fatihah, lah diingatkan masih tidak baca, ya sudah, kita mufarokoh saat itu, ya, mufarokoh.
Artinya sholatnya kita lanjutkan sendirian, tapi tetap mengikuti, mengiringi gerakan sholat imam yang batal uji gitu tadi. Jangan nyemelu ya. Buat fitnah kakek. Didendam memang itu aja. Takuan aja. Jelas ya? Nah, itu mufaroqah. Hanya niat di hati saja. Cukup? Nah, adik ngangkut-ngangkut sudah berarti deh ya. Tak sabar lagi aku. Tak sabar lagi lah nunggu itu. Baik, ini saja taklim kita malam hari ini. Sedikit mudah-mudahan manfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ibadah kita makin baik ya, makin sempurna dengan berkat kita belajar ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.